Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun kalian berada. Bang Bule hari ini para sahabat subscriber lagi berada di daerah selatan ya para sahabat. Yang mana di daerah selatan ini para sahabat banyak sekali tamu-tamu malampir ya. Termasuk para preman juga. Ini Bang Bule dapat informasi para sahabat subscriber dari warga setempat. Jadi Bang Bule langsung sigap, langsung datangi ke lokasi. Untuk para sahabat subscriber, jangan lupa ya, diklik, di komen, dan di subscribe. Karena subscribe itu para sahabat gratis tanpa dipungut biaya. Terus doakan para sahabat subscriber, mudah-mudahan perjalanan Bang Bule ini mulus rahayu, dihindari dari segala mara bahaya ya para sahabat. Dan Bang Bule akan coba berbincang dan akan bertanya-tanya kepada tamu-tamu para preman dan tamu malampir ini. Apa sih maksud tujuan mereka ini? Ada apa sih? Gitu. Cuman Bang Bule ini yang ditakutkan ini para sahabat ya, karena sudah banyak korbannya juga ini. Korban dari para preman, malampir ya para sahabat. Jadi jangan sampai ini semakin banyak korban. Ini tidak boleh dibiarkan kejoliman, kesesatan ini para sahabat ya. Men, kita telusuri jalan ini kena kejauh ke depan sana. Kita harus hati-hati, doakan para sahabat subscriber ya. Kita berangkat men. Pintu dari siapa men? Ada perempuan itu, siapa ya? Kita lihat tuh kayaknya lagi teleponan itu. Halo Bang Atek, Bang Dargo, kalian di mana? Tuh depan tuh siapa ya? Kalian masih di jalan? Iya, oke, saya tunggu Bang. Iya Bang, iya, oke, siap. Kayaknya dia Oke. lagi nunggu seseorang kayaknya. Ini lagi Saya tunggu koordinasi. sekarang ya di sini di lokasi. Baik Bang, baik. Yang saya dengar tadi Atek Dargo. Ini lagi nunggu seseorang nih. Bang Dargo? Oh ada. Bang Atek? Oh iya, oke. Sekitar berapa menit Bang? Oke, saya tunggu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak lagi ngapain ya? Ini saya lagi nungguin si Dargo sama si Atek. Dargo sama Atek? Iya. Mau ngapain? Mau ada perlu lah sama mereka. Astagfirullahaladzim. Mau ketemu mereka Bang. Mau menunggu mereka? Iya. Mbak di sini sama siapa? Saya sendiri Bang kesini. Sendiri? Ya saya tadi naik Grab. Astagfirullahaladzim. Mbak kesini sendiri? Ketemuan sama si Dargo sama si Atek. Oh, kalau boleh tahu Mbak ini dalam rangka apa ya? Mau ada perlu Bang sama si Atek sama si Dargo. Ada perlu apa ya kalau boleh tahu? Nah itu masalah pribadi saya Bang, nggak bisa diceritakan di sini. Kenapa emang Mbak? Tidaklah Bang. Saya ada perlu sama mereka. Ini Mbak kayaknya tergesa-gesa, Mbak ini kayak dari jauh. Mbak kesini sendirian, benar? Iya, saya sendiri kesini ketemuan sama si Atek sama si Mbak tahu nggak di sini ini tempatnya para preman dan tempat malampir. Nih men, nih lihat. Nih di sini. Emang Mbak nggak tahu? Nggak tahu saya. Tapi di sini suruh ketemunya? Iya, saya diperintahkan sama si Dargo sama si Atek suruh nunggu di lokasi ini Bang. Oh, emang awalnya Mbak ketemu si Atek sama Dargo ini di mana Mbak kalau boleh tahu? Dari teman juga Bang, dikenalin gitu. Oh, jadi Mbak ini punya maksud? Iya. Kalau boleh tahu maksud Mbak itu apa sih sebenarnya? Adalah Bang, nggak bisa diceritakan lah. Kok nggak bisa diceritakan? Saya sama mereka ini urusan pribadi saya sama si Dargo sama si Atek juga. Saya pokoknya ada perlu aja sama mereka. Mbak tahu nggak si Atek, si Dargo ini preman pengikutnya malampir? Saya nggak tahu kalau mereka preman. Yang saya tahu saya cuma perlu aja sama mereka Bang. Iya, saya paham. Saya ngerti sekali maksud Mbak. Mbak ini punya tujuan, ya.
Saya Iya. tanya tujuan Mbak apa, tetapi Iya. Mbak tidak menceritakan kepada saya. Silakan, Iya. itu hak Mbak. Tetapi di sini mempertanyakan saya, si Dargo itu kan preman, dan ini pun tempat malampir di sini, men. Jadi Mbak harus paham juga dan harus tahu, si Dargo itu pengikut malampir, karena ini di sini Bang Bule datang ke sini nih Mbak, banyak sekali pengaduan dari warga, katanya banyak tamu-tamu dari jauh datang ke sini, ketemu si Dargo, si Atak, si Prabu, dibawa ke tempat malampir. Gitu Nah, ya bang. jadi ini takutnya Mbak ini jadi korban. Nah, silakan itu Mbak, mau cerita apa enggaknya terserah. Emang Mbak punya maksud pribadi ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Coba bisa dihubungi Mbak, si Dargo sama si Ateknya, Tadi udah bisa bang, saya hubungi. apa katanya? Mereka lagi di jalan katanya mau menuju ke lokasi ini. Lagi di jalan. Iya. Coba dikontak, masih jauh nggak gitu. Tapi jangan bilang ada saya di sini. Iya bang. Halo bang, di mana? Masih di mana bang? Oh, di jalan. Sekitar berapa menit bang? 20. Ya juga sih bang, kesini agak jauh emang. Saya udah nunggu dari tadi nih bang di sini. Sendiri saya. Enggak, saya enggak sama siapa-siapa. Iya, 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 iya. Iya bang, saya tunggu di sini. Jangan lama-lama ya. Soalnya saya ada perlu juga ini. Oke, oke, oke. Udah bang, Apa katanya? lagi di jalan katanya saya suruh tunggu di sini. Terus dia nanya, kamu sama siapa? Terus saya sendiri di sini, nggak ada siapa-siapa. Nanyain. Iya, Seharusnya Mbak ini berpikir, kalau menurut saya, Mbak seorang perempuan dari jauh suruh ketemu di tempat sunyi kayak gini, dan Mbak juga lihat ini di sini ada tempat ya, dan iya, tempat itu juga Mbak udah tahu tuh, lihat tuh, ya, ini tempatnya sangat mencekam sekali, ini tempat malampir. Seharusnya Mbak ini berpikir, jangan berani Mbak, walaupun Mbak punya maksud. Saya meyakini ini si Dargo sama si Atek ini mengiming-iming Mbak. Jadi Mbak punya maksud, jadi maksud Mbak ini yakin mereka ini melobi-lobi. Jadi dimudahkanlah, dilancarkan, pasti hasil maksud. Ya Mbak seharusnya jangan mudah percaya, apalagi Mbak disuruh ketemu di tempat sini harus sendiri katanya. Kan iya. gila aja Mbak, lihat tempat kayak gini. Nah, Bang Bule di sini mencari, menelusuri tempatnya malampir dan ketemu juga di sini. Nah, di sini sering diadakan ritual dan korban-korbannya itu banyaknya perempuan, Mbak. Iya bang. Terus Mbak maunya sekarang ini tetap mau ketemu? Iya, orang saya udah janjian kok sama mereka. Mereka juga lagi di jalan. Mau ketemu juga sama saya. Terus sempat ketemu itu mereka minta sesuatu nggak ke Mbak? Ada sih bang, sesuatu dia. Minta apa itu? Dia minta DP dulu katanya. DP? Iya, dia bawa buat ongkos ke sininya, kalau di sini. Astagfirullahaladzim. Mbak ngasih DP? Masih saya. Berapa hari yang lalu itu? Adalah sekitar 2 hari yang lalu mah. Mbak udah ngasih DP? Udah bang. Bahwa dia mau ke sini minta ongkosnya? Iya. Udah, Astagfirullahaladzim. saya transfer aja ke dia buat ongkos ke sininya gitu. Karena kan saya yang ada perlu ke dia, makanya dia ngasih DP dulu, ngasih ongkos ke sini. Ke siapa itu? Ngasih DP-nya ke si Atek, ke si Dargo? Ke si Dargo sama si Atek juga, berdua lah mereka mintanya berdua. Mbak ini ceroboh sekali kalau menurut saya. Nah sekarang Mbak udah saya jelaskan, Mbak percaya ke saya apa ke Atek apa ke Dargo? Saya sudah menjelaskan di sini tempat ritual mak lampir. Si Dargo itu sama si Atek ya pengikutnya, dan banyak juga si Japar ya, termasuk Prabu, Mahesa ya. Apalagi itu kalau ketemu Mbak ketemu Bung Laga, itu sangat berbahaya Mbak. Bung Laga ini bicaranya itu luar biasa Mbak, hasutannya. Nah sekarang Mbak, kalau menurut saya jangan diteruskan. Ini yakin Mbak ketemu di sini mau diajak ke suatu tempat, betul? Katanya sih saya mau dibawa ke suatu tempat juga. Nggak tahu lah tuh tempatnya tempat apa, saya nggak tahu. Wah, ini betul ini malampir ini kalau gini ceritanya. Astagfirullahaladzim. Ya kalau bisa begini aja Mbak, kalau menurut saya ya Mbak, urungkan saja niat Mbak. Kalau bisa si Atek kan mau ke sini. Iya. Nanti Mbak bakal tahu mana yang benar mana yang salah. Yang boleh di sini menjelaskan. Jangan sampai Mbak ini terjerumus jadi korban berikutnya.
Makanya Bung Bule di sini standby menelusuri sama kameramen ya, karena banyak di sini pengikut-pengikut malampir ini ya berkeliaran. Bahkan ada juga yang tersebar mencari korban-korban berikutnya. Nah, termasuk ini Mbak. Saya yakin ini Mbak ketemu di sini suruh sendiri. Yakin saya Mbak ini akan dijadikan korban berikutnya oleh mereka. Mbak ini akan, waduh, dipreteli nih, yakin saya. Tahu sendiri si Dargo, kalau soal perempuan. Nah, makanya Mbak di sini saya bukan apa ya, bukan menghasut Mbak, tapi saya di sini bicara apa adanya. Kalau saya teks si Dargo itu pengikut malampir Mbak. Saya tahu watak mereka itu seperti apa. Jadi seperti itu Mbak. Jadi kalau lain kali Mbak kalau mau ketemuan, mau apa ya sama seseorang, jangan di tempat sunyi yang kayak gini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau bisa Mbak jangan sendiri, bawalah teman atau saudara, jangan mau di tempat kayak gini. Jadi Bang boleh mengingatkan Mbak ya. Oke Bang. Nah di sini mending bareng aja nanti apa gimana nih? Ya udah kita bareng aja Bang. Mending ke tempat pemukiman warga dulu lah di sana. Nanti Mbak bisa pulang ya. Oke. Apa hubungi saudara apa gimana? Oke Bang. Jangan sampai ini terjadi lagi dan terulang lagi Mbak. Saya Oke, kasihan. Ini Iya. semakin banyak korban juga Mbak. Ya udah Bang. Tapi bilangnya sebentar lagi kan? Iya, sebentar lagi nyampe Nah, katanya. makanya saya meyakini mereka bohong ini. Sebentar lagi. Bahkan mereka ini bisa mengintai, men, lihat. Ini bisa mengintai, mereka ini bisa mengintai kita dan melihat ada di sini ada Bang Bule, mereka mungkin melihat dari kejauhan, Mbak. Bukan mereka nggak berani ke sini karena ada Bang Bule di sini. Seperti itu, Mbak. Ada kemungkinan mereka ini mengintai jadi nggak berani melihat Bang Bule di sini. Nah, di sini saya kasihan menjelaskan apa adanya kepada Mbak. Jangan sekali melakukan tindakan seperti ini, Mbak ya. Iya. Lihat bangunannya tuh. Mbak seharusnya berpikir lah di tempat kayak ginian. Apa telepon? Angkat aja, nggak apa-apa, angkat aja. Suruh Halo. pindah kali. Suruh di Iya. mana? Oh, Abang udah dekat. Oh, udah di depan. Abang masuk aja ke sini. Suruh pindah tempat. Oh iya, oke. Di depan. Jadi saya harus nyamperin ke depan gitu. Oke deh, oke. Ya. Saya harus nyamperin mereka katanya ke depan, Bang. Awalnya suruh di sini. Iya. Terus Tadi sekarang harus pindah tempat. Iya, harus pindah tempat. Katanya udah dekat. Takutnya saya bawa orang. Takut ada orang di sininya. Makanya mereka nggak percaya. Jadi saya harus ke depan katanya nemuin mereka. Tuh kan, ini tanda-tanda udah nggak bener ini. Mbak awalnya ketemuan di sini kan, Iya, di sini benar. tetapi menghubungi lagi Mbak harus ke sana Iya. di depan. Di depan. Nah, ini tanda-tanda udah nggak bener ini. Ikut jalan gitu katanya di situ tuh. Berarti mereka benar-benar memantau Mbak ini sendiri apa tidak gitu kan. Iya. Jadi melihat situasi juga mereka. Nah sekarang gini aja lah Mbak, nggak usah ribet-ribet. Mereka di sana kita samperin aja. Iya, katanya udah di depan, dia udah nungguin. Saya suruh ke sana ke depan. Astagfirullahaladzim. Ayo kita jalan aja lah. Di sebelah mana coba? Sebelah sana katanya. Ayo jalan sama Bang Bule. Sambil dihubungin aja Pak, sambil dihubungin. Ini udah jalan gitu. Tapi jangan bilang sama saya. Bang, di jalan sebelah mana? Di depan sebelah mana? Oh, di sini. Mana? Oh, itu. Iya, saya ke situ, Bang. Sebelah mana katanya? Sebelah sini, Bang. Oke. Nah gini aja ya. Kalau mereka melihat Bang Bule pasti mereka akan lari. Jadi Mbak duluan. Tetapi Bang Bule memantau di sini di belakang Mbak. Oke. Ketika mereka bertemu sama Mbak berdua nanti Bang Bule baru langsung datengin. Bang. Dan Bang Bule akan jelaskan dan Mbak akan tahu siapa sebenarnya yang salah di sini, ya Mbak ya. Oke. Karena Bang Bule akan menjelaskan. Jadi kalau kita berbarengan mereka pasti nggak mau bertemu sama kita Mbak. Bang Bule yakin pasti nggak mau ketemu karena mereka kalau melihat Bang Bule pasti lari terbirit-birit. Apalagi si Dargo tuh masih atek.
Nah, ini yakin di sini tempatnya mereka. Jadi kita harus waspada, Mbak ya, ketika kita ada masuk tujuan, tidak boleh ceroboh seperti ini. Karena di sini sudah banyak sekali informasi dari warga yang banyak memakan korban, apalagi perempuan-perempuan. Itu. Jadi jangan sampai Mbak ini jadi korban berikutnya. Gitu. Kenapa Mbak ini pusing? Hah? Ya bang, mereka udah nungguin gimana ini? Ya udah Mbak, jalannya ke sana, ke. Ya bang, saya Saya jalan ya. nyusul ya. Iya, iya. Ayo prasahabat, terus dipantau.